Shalom keluarga damai, kembali dalam sapaan Damai Sejahtera 11 Juni 2022. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami bisa sekali lagi menikmati hari yang baru di dalam anugerah Tuhan. Hari ini kami mau kembali mendengarkan firman Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Keluarga damai, hari ini tema perenungan firman Tuhan kita adalah berproses dalam rancangan Allah, dan firman Tuhan yang akan kita baca terambil dalam Lukas pasal yang kedua ayatnya yang ke-41 hingga ayatnya yang ke-52. Lukas 2 ayat 41 hingga ayatnya yang ke-52, demikian bunyi firman Tuhan. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang di perjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya. Lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya, dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sedemikian jauh pembacaan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, berproses adalah bagian yang pasti dilewati oleh setiap makhluk. Begitu pula manusia. Mulai dari bayi, anak-anak, remaja, pemuda, hingga dewasa. Proses ini bukan hanya bicara tentang bertumbuh secara fisik, namun juga bertumbuh di dalam rancangan Allah bagi tiap-tiap manusia. Hal ini juga terjadi dengan Tuhan Yesus. Dalam perikop yang kita baca pada bagian hari ini adalah bagian yang sangat unik. Bagian yang tidak tercatat di dalam Injil lain tentang masa pertumbuhan Tuhan Yesus, seperti yang tercatat di dalam Injil Lukas ini. Dalam perikop ini, Lukas memaparkan dengan cukup gamblang tentang misteri inkarnasi di dalam diri Yesus Kristus. Lukas menggambarkan kemanusiaan murni dari Yesus bahwa sebagai anak-anak, ia bertumbuh secara fisik dan intelektual. Namun di sisi lain, Lukas juga memaparkan keilahiannya yang Yesus sendiri sadari. Dan dari apa yang ia lakukan, hal itu nyata. Ketika ia berkata-kata, "Aku harus berada di dalam rumah Bapakku." Dalam bagian ini Lukas ingin menegaskan bahwa inkarnasi terjadi sudah sejak Yesus masih bayi, anak-anak, remaja, bahkan hingga dewasa. Ia adalah Allah dan manusia sejak bayi hingga matinya. Hal ini merupakan misteri inkarnasi yang harus kita imani dan kita pegang teguh. Setelah seharian orang tua Yesus mencari Yesus, akhirnya mereka pun menemukan Tuhan Yesus di dalam bait Allah, sedang belajar bersama dengan para ahli agama. Cara belajar mengajar keagamaan Yahudi waktu itu memang lebih banyak melalui saling bertanya dan menjawab. Dari jawaban-jawaban Yesus, meskipun secara tersirat dapat ditarik kesan bahwa seharusnya Yusuf dan Maria tahu kalau Yesus akan berada di rumah Bapaknya. Kata-kata ini menandakan pertama, bahwa Tuhan Yesus telah memiliki kesadaran tentang pentingnya beribadah kepada Tuhan.
bahkan pada usia semuda ini. Walaupun pada usia 12 tahunlah seorang anak Yahudi memang bersiap-siap untuk menjalani ujian Taurat sebelum menerima anggota komunitas keagamaan Yahudi. Hal kedua yang juga penting, kata Bapakku menunjukkan bahwa kesadaran adanya hubungan yang khusus antara Tuhan Yesus dengan Sang Bapa di sorga. Dan rata-rata orang Yahudi yang saleh menggunakan istilah yang lebih hati-hati, yaitu Bapa kami, walaupun di dalam doa secara pribadi. Di sini kita dapat melihat pertama kali dari sisi diri Kristus sendiri, kedekatannya dengan Allah sebagai Bapanya dan Ia sebagai anak. Namun, kita tetap melihat bagaimana Tuhan Yesus pun tetap taat kepada Yusuf dan Maria, dan Ia ikut pulang ke Nazaret. Rupanya, Yesus juga menunjukkan bahwa tidak mungkin taat kepada Allah tanpa ketaatan kepada orang tua. Di sini kita dapat melihat kepatuhan seorang anak. Yesus yang patuh pada perintah orang tuanya ikut pulang ke Nazaret. Hikmatnya pun semakin bertambah dan ia memasuki hari-harinya dalam cara hidup yang memuliakan Allah, sehingga ia makin dikasihi Allah dan manusia. Yesus telah memberikan teladan bagaimana seharusnya anak-anak menghormati orang tuanya dengan sikap yang benar. Tuhan Yesus sejak masa kecilnya menyadari betul bahwa setiap fase dalam hidupnya adalah proses bertumbuh di dalam rancangan Allah yang besar bagi dunia, yaitu menyelamatkan manusia yang berdosa. Ia juga menyadari fase-fase ini harus ia hadapi, harus ia jalani sebagai bentuk ketaatan kepada Allah yang telah memanggilnya. Bapak, Ibu, Saudara, demikian juga dengan setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Allah memberikan setiap fase dalam kehidupan kita untuk terus berproses dalam rancangan Allah yang besar dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, penting bagi setiap kita menyadari panggilan Allah bagi setiap pribadi dan berproses dalam rancangan Allah yang besar dalam kehidupan kita masing-masing. Seringkali memang Tuhan mengizinkan kita melewati fase hidup yang tidak mudah. Namun di sanalah Tuhan mau kita terus berproses, bertumbuh, makin dewasa dan makin matang untuk dipakai bagi pekerjaan Allah yang besar. Tuhan Yesus, Sang Anak Allah yang telah berinkarnasi menjadi 100% manusia itu memahami setiap pergumulan kita. Dan Ia yang juga adalah Allah 100% itu sanggup menolong kita melewati fase-fase terberat sekalipun dalam kehidupan kita. Mari kita tetap terus berproses dalam rancangan Allah bagi hidup kita sampai Tuhan memanggil kita pulang ke rumahnya. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah pernah hadir di dunia sebagai manusia. Tuhan mengingatkan bahwa Engkau pernah merasakan pergumulan dan tantangan yang kami hadapi sebagai manusia. Dan kami percaya Tuhan yang sama itu juga yang akan menolong kami, sanggup membimbing kami untuk semakin bertumbuh, semakin dewasa dalam Tuhan dan semakin kuat di dalam iman kami. Biarlah hidup kami terus berproses di dalam Tuhan dan kiranya Tuhan pakai hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.